Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukran lillah. Salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'd. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya lah kita pada malam hari ini dapat berhadir ke masjid yang mulia ini dalam rangka sama-sama kita melaksanakan salat Isya secara berjamaah, salat tarawih, salat witir, dan juga sekaligus kita mengadakan i'tikaf dan membahas terhadap diri kita sendiri. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarga beliau sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan yang singkat ini kita ingin memperdalam tentang sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kullu ibni adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua manusia dalam kesalahan. Tidak ada seorang pun manusia yang bebas dari dosa, kecuali yang maksum hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita berpijak dari hadis ini, hatta seorang ulama besar pun tidak sunyi daripada apa yang dinamakan adanya kesalahan. Paling tidak orang-orang yang punya ilmu biasanya sedikit itu ada sikap takaburnya. Takabur terhadap ilmu yang dia miliki. Ini atau paling tidak ada rasa ananiahnya, egoisme. Hampir kita lihat orang-orang apa yang dinamakan walau ulama besar ada sikap yang seperti ini. Bahkan sedikit sekali ingin menghargai pendapat orang lain. Ini juga menjadi sebuah khata mereka dalam kesalahan. Jika hal-hal yang seperti ini terjadi pada diri kita, dan hampir semua kita tidak bisa melepaskan diri apa yang dinamakan kesalahan itu, maka jalan keluarnya untuk bisa kita menetralisir terhadap kesalahan yang bersangkutan, satu-satunya jalan adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat tentunya kita sudah tahu pemahamannya, maknanya dan pengertiannya. Taubat adalah taba, artinya kita kembali kepada fitrah kita semula, fitrah kemanusiaan adalah potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Begitu lahir ke dunia ini, kita dalam keadaan fitrah. Dengan kefitrahan yang seperti itu, baik fitrah yang dinamakan dengan potensi keberagamaan maupun fitrah dalam makna bahwa kita masih bersih dari kesalahan dan dosa, maka kita kembali kepada fitrah kita itu sendiri. Cara untuk bisa kembali kepada fitrah, Bapak Ibu yang berbahagia, adalah dengan jalan yang pertama, dengan mubahasah. Maka oleh karenanya sampai 3 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkali-kali diulang-ulang kata ihtisab. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
ada ihtisab. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis kedua juga ihtisab. Hadis yang ketiga, man qama lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tentang Lailatul Qadar juga ihtisab. Berarti ihtisab ini adalah sebagai padanan daripada iman. Berarti iman tidak sempurna apabila diri kita tidak punya ihtisab. Ihtisab artinya kita mengadakan introspeksi terhadap diri kita sendiri, karena dengan introspeksi itu sendiri nanti timbul apa yang dinamakan kesadaran, keinsafan. Apabila kita tidak mengkaji terhadap apa yang pernah kita lakukan, tentu kita ini lupa diri. Akibat lupa diri maka kita menjadi lupa daratan. Akibat lupa daratan maka kita itu adalah orang yang melango atau darat ke melango dalam air karena lupa daratan. Muhasabah adalah dengan jalan ta'amuliyah. Ta'amuliyah artinya kita merenungi kembali terhadap apa yang pernah kita lakukan sejak paling tidak dalam bulan puasa ini, sejak kita akil baligh, mungkin dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, masa-masa remaja, kalau pada apa yang dikatakan Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, justru pada saat-saat tertentu kita juga masih mengabaikan terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala pada masa-masa itu. Atau bukan pada masa itu, ketika kita sangat sibuk, maka kita mungkin kita memperkecil derajatnya, nilainya panggilan Allah daripada kesibukan kita sendiri. Maka ketika itu kita termasuk orang-orang yang sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Berarti kita sudah masuk dalam orang-orang yang khatta'un, orang yang mengalami apa yang dinamakan kekeliruan, kesalahan. Maka akibatnya kita menanggung dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mungkin ibu-ibu, mungkin ada sesuatu hal yang membuat apa yang dinamakan kepada suaminya, sehingga suaminya ini tidak rela terhadap perlakuan yang dilakukan oleh isterinya. Akibat tidak kerelaan daripada suami menyebabkan isterinya ini terjebak di dalam sebuah kesalahan. Maka kita renungi kembali terhadap apa yang kita lakukan itu. Mungkin pula jika kita memiliki masih punya orang tua, ketika orang tua kita berkunjung ke tempat kita, lalu kita tempatkan beliau itu pada tempat yang tidak semestinya, tidak pada tempat yang bagaimana kita tidur, beliau juga tempat tidur yang sama dengan kita. Justru kita tempatkan beliau itu pada kasur yang kumuh misalnya, dengan piringnya dari plastik misalnya, dengan mangkoknya mangkok plastik juga, karena supaya jangan pecah. Maka ini membuat kita termasuk orang-orang yang tidak birrul walidain terhadap dua orang tua kita, karena kita memperlakukan beliau-beliau itu tidak sebagaimana beliau memperlakukan kita di waktu kecil. Padahal kita disuruh berdoa, yaitu kama rabbayani shaghira. Bagaimana dia sayang kepada kita di waktu kecil, kita juga harus melebihi kesayangan kita kepada beliau di waktu beliau ketika usianya sudah lanjut yang seperti itu. Ini semuanya adalah kesalahan-kesalahan kita. Banyak apabila kita renung apa yang dinamakan ta'amuliyah tadi, kita merenung terhadap perjalanan hidup kita masa lalunya. Maka ketika itu timbullah apa yang dinamakan dengan an-nadam,
sebuah penyesalan. Maka an-nadamu taubatun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, bahawa penyesalan itu artinya ini sudah ada taubat pada kita. Kalau kita tidak rasa menyesal terhadap apa yang pernah kita lakukan, yang semuanya itu tidak benar, yang semuanya itu adalah sesuatu yang baik, yang tidak baik, maka berarti kita belum dikatakan sebagai orang yang bertobat. Ketika ada rasa penyesalan, berarti sudah pada langkah yang ketiga, kita sudah melakukan taubat pada langkah yang ketiga. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika timbul apa yang dinamakan penyesalan tadi, sementara kita terus merenung dan memberi penilaian terhadap apa yang kita lakukan, maka timbul rasa haya, rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan yang apa yang kita lakukan, dan rasa khauf, takut terhadap apa siksa Allah kepada kita. Dan justru timbul raja kita sangat mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua yang kita lakukan itu adalah dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kita mulai start untuk menjauhkan diri dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak benar, yang tidak baik, apalagi kalau bernilai maksiat. Kemudian kita bermuahadah, kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala bahawa kita tidak akan mengulangi lagi terhadap perbuatan yang pernah kita lakukan. Kemudian juga kita berjanji dengan Allah bahawa perbuatan-perbuatan lain yang sejenis dengan itu atau yang bukan sejenis dengan itu, asalkan bernilai maksiat, jauh-jauh harus kita enyahkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian kita minta ampun terhadap perbuatan dosa kita dengan selalu banyak istighfar. Paling tidak Rasulullah sendiri yang sebagai maksum itu sampai 100 kali dalam sehari semalam beliau mengadakan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang tidak punya dosa sama sekali. Apalagi dengan kita. Yang kemudian langkah berikutnya adalah apabila pernah kita ambil hak orang lain, walaupun sangat kecil, misalnya dalam pembayaran honorium, yang honorium itu ada wang 50 perak, ada wang 100 perak, yang wang itu agak sulit kita cari recehannya, lalu dengan alasan itu kita tidak membayar hak itu kepada orang lain. Justru ini yang kecil yang seperti ini masuk dalam keadaan gulul juga, karena gulul itu juga menjadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kesembilan adalah apa yang telah kita lakukan ini, kalau kita mengambil hak orang lain, misalnya saya pernah mengambil misalnya punya Pak Agus nih, dengan waktu main-main atau dengan apa dalam kegiatan itu, tanpa sepengetahuannya, tanpa izinnya, maka saya harus berani mengembalikan kepada beliau. Dan dengan kejantanannya saya, keberaniannya saya harus memberi penjelasan kepada beliau bagaimana proses saya mengambil harta yang bersangkutan. Kemudian saya minta maaf kepada yang bersangkutan. Inilah yang harus kita lakukan. Makanya kenapa doa kita selama ini ada istirasa, ada doa minta hujan, apa yang dinamakan salat minta hujan, ada salat burhana, kemudian doa lah yang ramai-ramai itu, bahkan ada kunut nazilah kita. Karena masih kita kotor, bagaimana diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu.
dalam satu jamaah, ni nanti Pak Samsul coba cek hadisnya. Ini saya dengar dari ayah dari Pak Ali Hasan. Jika dalam satu jamaah satu orang saja yang ada pada musyrik syirik, yang lain doanya semua dalam jamaah itu katanya tertolak. Saya belum ketemu hadisnya. Kata Pak ini, maka beliau itu keberatan untuk berdoa pada orang meninggal katanya. Kalau semuanya itu orang bersih katanya, okey. Tapi karena tidak bersih maka jangan doalah katanya. Karena rugi saja kata beliau. Tapi saya belum ketemu hadis yang seperti itu. Dalam satu jamaah, ini Pak Wahid yang bidang-bidang hadis ini, cobalah cari. Ini kata ayah Pak Liaca, ketika isteri beliau meninggal, kami ingin berdoa kepada beliau. Tapi beliau mengklaim seperti itu. Jadi kalau demikian berarti ini payah tapu bersih urang leh baru tak berdoa. Tapi leh tu urang. Tapi leh yang bersih-bersih hana pula mesti 10 dah atau 7 dah atau 50 dah. Kalian urang bersih katanya. Abraha dengan tentera gajahnya kan memandum urang jahiliyah yang berdoa. Yang berdoa tak Abdul Muttalib tidak Abdul Muttalib. Tidak Abdul Muttalib doa aja kita terima. Bahkan karena Abdul Muttalib bersih suci. Gaknya hana roh penyembah berhala. Yang lain je penyembah berhala. Hang kita terima. Tak singkira memandum menteri yang kerja. Mungkin ya hana tron yang surah Al-Fil yang hana punah mereka. Ya, mungkin apa yang disampaikan oleh ayah Pak Aliasa ini sebuah kebenaran. Makanya kita belum terlambat untuk mengadakan apa yang namakan kita bertaubat kepada Allah. Mari kita sama-sama membersihkan diri. Saya juga tidak alfa dari kesalahan. Bapa ibu juga anda alfa dari kesalahan. Maka semuanya kita membersihkan diri. Karena kita tidak bisa dibersihkan oleh orang lain kecuali oleh diri kita sendiri. Ketika hati kita sudah bersih, maka kita sudah suci, maka kita bisa berhubungan dengan yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berhubungan dengan maha suci? Atau doa kita dikabulkan oleh yang maha suci, sementara kita adalah tidak suci, dalam keadaan kotor. Oleh karenanya, mari sama-sama kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Mudah-mudahan ceramah singkat ini ada manfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.